Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita khususkan untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini menjadi orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram dalam kehidupannya, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa menghambakan diri dengan ikhlas panggilan dan kita dijadikan kelompok abdinya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antas rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagai ikhtiar kita, berharap memberikan yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang maha hidup kepada jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita nyatakan dalam iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang konsisten istiqomah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepada Allah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan ketika kita mohon pertolongan, Allah bimbing kita, ista'inu bis sabri was salat. Allah bimbing kita untuk memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dan ketika kita bersabar dan sholat, pasti kita itu akan sering memohon diberikan petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Dan ketika diberikan petunjuk, kita juga diberikan contohnya untuk melaksanakan amalan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ketika beliau memberikan contoh, beliau memberikan petunjuk simpel kepada kita, petunjuk sederhana, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian hai manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan tentunya ketika ingin banyak manfaat, kita berharap dipanjangkan umur dan disolehkan amal. Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Ya, khairun nas man qala umuru wa hasuna amalu. Dan amalan yang baik itu, kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian punya dalam hal ini orang muslim, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ketika kita belajar, jangan lupa dimulai dengan membaca, diteruskan dengan memahami, meyakini, kemudian mengamalkan. Kemudian kita harus sampai menikmati dari amalan,
dan kita ungkapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai dengan hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka, artinya berada dalam keadaan nikmat senikmat-nikmatnya. Dan jangan lupa kalau sudah nikmat sampaikan kepada orang lain. Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Dariku dalam artian ini bisa berarti Al-Quran, bisa berarti hadis, dan bisa berarti contoh-contoh lainnya yang kita ketahui dari para ilmuwan, para ulama yang sudah sampai kepada diri kita. Insya Allah. Dan tentunya hari ini kita di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Arca Manik, ya, Sukamiskin, Kota Bandung ini, di sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, istiqamah, untuk selalu berjamaah baca Quran, mengawali dari kehidupan ini, berharap Allah memberikan yang terbaik, ya, yang terbaik bagi diri kita, dan tentunya kita ungkapkan kebaikan itu dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah di dunia maya sana sudah hadir dari Cirebon ada Ibu Irin bersama keluarga, dan dari Bandung ada Ibu Is bersama keluarga. Yang lain masih berusaha karena jalur internet kelihatannya lagi kurang stabil. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita di beberapa hari terakhir menjelang akhir tahun 1445, ya. Insya Allah mulai Senin udah masuk tahun baruan, Ahad Maghrib, ya, udah masuk tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanjangkan umur dan disolehkan amal, ya, insya Allah. Bagi yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, solusi terbaik yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga bagi yang berpenyakit hati, mudah-mudahan kita dibukakan untuk bertakarrub kepada Allah, menghambakan diri dengan ikhlas, dan insya Allah Allah yang akan memberikan solusi atas segala permasalahan. Yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Ma'idah mulai ayat 15. Insya Allah kita akan baca 3 ayat sampai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, jadi kepada ahli kitab artinya mereka yang penganut agama yang waktu itu mereka sebut Nasrani dan Yahudi, yang mengaku ahli kitab, ulamanya Yahudi, ulamanya Nasrani.
Mereka belum masuk Islam. Ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Selama ini, selama itu sebelum datang Kanjeng Nabi, isi Alkitab itu banyak yang disembunyikan atau diselewengkan. Disembunyikan artinya kalau tidak sesuai dengan hati nurani mereka, maka mereka sembunyikan, tidak sampaikan, disembunyikan. Ya, padahal ahli kitab, kok ahli kitab menyembunyikan ya? Nah, itulah. Jadi jangan kaget sekarang juga. Kok yang dapat amanat malah hianat ya? Kok yang dipercaya jadi pejabat malah jadi menganiaya rakyat? Kan itu ya. Nah, jadi sudah ada dari sononya. Ahli kitab ini yang disebut yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Jadi ada yang disembunyikan, ada yang dibiarkannya. Artinya dibiarkan itu tidak peduli kepada ayat-ayat itu, padahal mereka paham. Kayaknya sama dengan kita ya sekarang, tahu Al-Quran ada tapi kita tidak ngikuti. Iya ya, segera bertobat. Astagfirullah. Lalu nanti sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Cahaya dari Allah yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penutup yang di dalam kitab-kitab itu ada. Jadi para ahli kitab itu tahu bahwa akan ada Nabi namanya Muhammad dan akan lahir di akhir zaman, dan mereka sudah diperintahkan untuk ikut kalau datang. Jadi kalau datang Nabi, mereka diperintahkan untuk ikut. Tapi ternyata mereka sembunyikan dan mereka biarkan. Malah karena tidak sesuai anjuran Nabi ini, mereka menganjurkan orang-orang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika pertama kali Nabi Muhammad lahir, mereka sudah uber, ada di mana nih yang namanya manusia yang akan jadi Nabi. Kita bunuh, dan diperintahkan kepada mereka dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak ingin mengikuti apa yang diperintahkan dalam Alkitab yang mereka yakini. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menyelewengkan dan termasuk yang menyembunyikan. Kalau Al-Qur'annya sendiri tidak akan bisa diselewengkan dan tidak akan bisa disembunyikan, tapi kita bisa saja berlaku menyembunyikan atau menyelewengkan. Paling itu ayeuna ngaji isukan poho, itu teh menyembunyikan. Masa gitu Bu? Sikana sering Ibu, astagfirullahaladzim, kakak baca satu ayat geus poho. Yuk kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat ke-16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanakum subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnih. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus, asy-syiratal mustaqim. Jadi ini penegasan kepada ahli kitab bahwa kitab-kitab yang mereka pelajari, yang mereka sembunyikan, yang mereka tidak ajarkan, dan yang mereka lakukan pembiaran, itu disempurnakan dengan kitab Al-Quran yang akan menjadi penerang, menjadi mindah dari kegelapan kepada keadaan yang terang benderang,
dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Karena saat ini mereka makdub dan dolit. Gitu. Bapak Ibu ya, jelas. Di Bapak Ibu, kalau sudah jelas saat ini Al-Quran itu kita tahu Al-Quran sebagai cahaya, petunjuk dari kegelapan kepada yang terang dan pemberi keselamatan dan juga untuk kembali ke jalan yang lurus. Jangan ragu sedikit pun bahwa Al-Quran benar, pasti benar dan pasti akan selalu original. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita berdoa ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah saya untuk berada dalam keimanan kepada Al-Quran. Jangan beriman kepada selain Al-Quran. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman kepada Al-Quran dan kita termasuk yang berbahagia dan selamat. Nah, Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, cukup dua.